Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita awali dalam doa pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan. Kalau sampai hari ini kami ada, semua karena berkat kemurahan Tuhan. Izinkan hamba-Mu memaparkan berita firman Tuhan, dan pakai hamba-Mu sertai urapi, kuduskan segenap tubuh jiwa hamba-Mu, supaya menjadi saluran berkat. Demikian umat-Mu kuduskan, supaya kami melihat kemuliaan Allah yang Kau nyatakan melalui pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, dan hamba siap memaparkan firman Tuhan demi satu nama yang ajaib, yakni Tuhan Yesus Kristus penebus jiwa kami. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar hari ini? Doa dan harapan saya tetap sehat, kabar baik, kabar sukacita, tetap survive, karena Allah kita, Allah yang maha dahsyat, senantiasa melimpahkan kasih dan anugerahnya bagi kita sekalian. Haleluya, puji nama Tuhan. Senang sekali hari ini Tuhan tetap izinkan kita dapat berinteraksi melalui firman Tuhan. Pastikan kita semua dapat berkat dari firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan menyampaikan satu topik pemberitaan firman Tuhan hari ini, yakni berkaitan tentang COVID-19. Dan judul firman Tuhan adalah COVID-19 dalam perspektif Alkitab. Sekali lagi, COVID-19 dalam perspektif Alkitab. Saya akan membaca satu nats firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 107 ayat 19 sampai 20. Sekali lagi, Mazmur 107 ayat 19 sampai 20. Demikian pemberitaan firman Tuhan. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, pemazmur menasehati semua orang percaya, umat ketebusan Allah, dan agar supaya mereka untuk bersyukur, untuk memuji Tuhan, untuk bermazmur kepada Tuhan, karena kelepasan dari situasi yang parah, dari situasi yang sukar, dari situasi yang berbahaya di zaman Raja Daud. Pemazmur memastikan bahwa Allah menanggapi kesulitan ekstrim umatnya. Manakala mereka berseru di dalam doa, manakala mereka menaruh harap kepada Tuhan, manakala mereka datang berpaut kepada Tuhan. Dan Mazmur ini tetap relevan dengan zaman kita sekarang ini, di mana kita sedang mengalami bagaimana penderitaan, kesukaran hidup, dan kemudian kita berseru kepada Tuhan. Adapun tujuan pemazmur adalah untuk membangun iman percaya kita dan mendorong kita untuk tetap berharap atas intervensi Allah, atas campur tangan Allah, agar supaya kita mengerti dan menyadari bahwa Allah itu berdaulat atas kita, dan kita membutuhkan campur tangan Allah atas seluruh perjalanan kehidupan kita. Nah, sekarang kita memperhatikan topik kita tentang COVID-19. Pertanyaannya adalah, apa itu COVID-19? COVID-19 atau yang disebut dengan nama lain Coronavirus Disease 2019 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus, yaitu SARS
COV-2 yang dilaporkan pertama kali di Wuhan, Tiongkok, China pada tanggal 31 Desember 2019. Ini dapat menimbulkan gejala gangguan pernapasan akut seperti demam di atas 38 derajat Celcius dan dengan ciri batuk dan sesak nafas bagi manusia. Selain itu dapat disertai dengan lemas, nyeri otot, kemudian diare. Pada penderita COVID-19 yang berat dapat menimbulkan pneumonia, sindroma pernafasan akut, gagal ginjal, hingga sampai kematian. COVID-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat atau droplet atau percikan cairan pada saat bersin atau batuk. Tidak melalui udara, dan bentuk COVID-19 ini jika dilihat melalui mikroskop elektron atau cairan saluran napas atau swab tenggorokan dan digambarkan kembali, maka bentuknya seperti virus yang memiliki mahkota. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, apa dampak COVID-19 terhadap manusia secara global? Sejak mewabahnya COVID-19 ini sungguh menggoncangkan dunia dan kehidupan manusia. Tidak ada tatanan kehidupan manusia yang tidak disentuh dari dampak COVID-19 ini. Dunia dan kita semua dibuat terkejut, dibuat panik, dan sangat kewalahan menghadapinya sampai sekarang ini. Harus diingat bahwa hanya dalam waktu kurang lebih 4 bulan saja virus ini sudah mewabah ke lebih 180 negara di dunia dan sudah menimbulkan banyak korban yang meninggal. Saya mencoba secara update data bagaimana korban dari COVID-19 ini. Menurut Kompas pada tanggal 4 Februari tahun 2021, jumlah pasien yang terinfeksi COVID-19 di Indonesia maka totalnya mencapai 1.123.105 orang. Dan pasien yang meninggal sampai 31.000 orang. Dan kemudian secara global, menurut pikiran rakyat, per Jumat 5 Februari 2021, maka total kasus COVID-19 di dunia mencapai 105.398.991 jiwa. Untuk kasus kematian secara global seluruh dunia akibat COVID-19 mencapai 2.292.656 orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan jumlah kasus yang sudah dipaparkan baik melalui Kompas maupun oleh pikiran rakyat, maka kemudian potensi untuk terus bertambah masih terbuka lebar. Tentu ini menjadi PR besar bagi semua umat manusia. Sekali lagi menjadi PR besar bukan hanya bagi pemerintah, tapi kepada seluruh masyarakat luas secara universal. Oleh sebab itu kita mau perhatikan
bagaimana perspektif Alkitab. Sebabnya saya akan memunculkan lagi pertanyaan, bagaimana COVID-19 dalam perspektif Alkitab. Yang pertama adalah mengingatkan manusia dalam keterbatasannya. Sejak munculnya COVID-19 ini, suka atau tidak suka, sadar atau tidak sadar, manusia diingatkan akan keterbatasannya. Tidak ada orang hebat, tidak ada orang kebal. Bagaimanapun strata hidupnya, apapun jabatannya, maka kemudian semua memiliki potensi untuk kemudian terkena atau terjangkit akan virus corona ini. Dampak COVID-19 tersebut sangat berdampak buruk dalam banyak aspek kehidupan manusia di seluruh dunia. Dampak negatif COVID-19 hingga saat ini sedang dialami hampir di tiap negara di seluruh dunia. COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga berbagai aspek kehidupan lainnya. Hingga kini belum diketahui kapan pandemi COVID-19 ini berakhir. Tidak ada seorang pun manusia yang dapat memprediksi dengan tepat kapan akan berakhir. Ini menjadi sebuah pertanyaan besar bagi kita semua. Sehingga yang bisa dilakukan dan memang yang harus kita lakukan adalah meneruskan dan menerapkan upaya-upaya pencegahan seperti yang sekarang dianjurkan oleh protokol kesehatan dengan istilah 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Ini berlaku untuk semua kalangan tanpa terkecuali. Tetapi kalau untuk anak di bawah 2 tahun tidak disarankan memakai masker, tapi bisa digunakan penutup stroller atau face shield. Tetapi harus jaga jarak serta di bawah pengawasan orang tuanya. Sumber Klik Dokter untuk Indonesia per 21 Januari 2021. Sedangkan dampak positif dan negatif COVID-19 memberi banyak pelajaran terkait pentingnya usaha pencegahan, penerapan tindakan secara preventif atau pencegahan menjadi bekal penting menghadapi berbagai penyakit lain di masa yang akan datang. Apa yang telah dicapai manusia pada zaman modern ini memang sudah begitu sangat maju, iptek yang begitu pesat. Namun dengan kehadiran COVID-19 ini, semua merasa sangat-sangat terganggu, sangat-sangat terusik. Peristiwa ini kembali mengingatkan keterbatasan kita sebagai manusia. Jika dibandingkan dengan keagungan Allah yang nampak dari ciptaannya di alam semesta raya ini, apakah artinya manusia? Apa kebanggaannya iptek yang begitu maju pesat? Apa kebanggaannya harta kepemilikan yang begitu melimpah ruah? Saudara-saudara, Mazmur pasal 8 ayat 4 sampai 5 berkata, "Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya?" Bahkan Ayub dan Raja Daud mengakui bahwa mereka hanya bagaikan ulat di hadapan Tuhan.
Sekali lagi Ayub dan Raja Daud mewakili manusia dari strata, jabatan, golongan, suku, bangsa di dalam dunia. Sekali lagi mereka berstatement bahwa mereka hanya bagaikan bulan di hadapan Allah. Tidak ada artinya, tidak ada apa-apanya, tidak ada yang dapat dibanggakan di hadapan Allah yang maha kuasa, maha perkasa. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, sekali lagi mengingatkan manusia akan keterbatasannya. Berikutnya, bagaimana COVID-19 dalam perspektif Alkitab. Yang kedua adalah iman harus tetap melekat kepada firman Tuhan. Sekali lagi, iman percaya kita harus tetap melekat kepada firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, secara realistis dan ilmiah, hendaknya orang-orang Kristen percaya bahwa COVID-19 is real. Oleh karena COVID-19 ini benar-benar ada, maka sudah berdampak pada kecemasan, kegalauan, kekhawatiran, dan ketakutan secara berkepanjangan. Namun Alkitab berkata bahwa Allah tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Semua yang percaya katakan amin. 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. Raja Salomo juga mengingatkan kita, jika kamu lemah pada hari kesukaran, kecillah kekuatan. Sekali lagi, jika kamu lemah pada hari-hari yang sukar, hari-hari yang sulit, maka kecillah kekuatan. Amsal 24 ayat yang ke-10. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Corrie ten Boom dari Belanda bersama dengan orang beriman dari antara bangsa-bangsa memimpin dengan berani dalam menghadapi fasisme Nazi, yaitu paham berdasarkan kepemimpinan absolut atau mutlak, sebuah bentuk lain dari virus yang sangat mematikan. Dan dia mengingatkan kita, kekhawatiran tidak meniadakan kesusahan hari esok. Hal itu meniadakan kekuatan kita hari ini. Wow, sungguh luar biasa. Pada masa-masa krisis kesehatan di zaman ini, dunia membutuhkan orang-orang kokoh, orang-orang kuat yang didasarkan pada firman Tuhan dan dikuatkan oleh anugerah Allah. Semua yang percaya katakan amin. Saudara-saudara, kekhawatiran tidak menghasilkan apapun kecuali melemahnya pada aspek organ hati, pikiran, imun, bahkan iman kita. Semasa setelah COVID-19 hanya akan merugikan saudara dan saya, merugikan kita semua. Olehnya Tuhan memerintahkan kita untuk tetap percaya kepadanya dan tetap berdoa kepada Tuhan. Raja Daud selalu menguatkan hatinya untuk percaya kepada Tuhan di dalam segala keadaan. Ketika Ziklag terbakar dan berada dalam situasi terjepit, Daud tetap menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. 1 Samuel pasal 30 ayat 6. Dalam hubungan kita dengan Tuhan, Dia menghendaki agar kita percaya penuh kepadanya tanpa syarat. Mengapa hal itu kita lakukan? Karena hidup kita ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sekali lagi, hidup orang percaya itu karena imannya kepada Tuhan, bukan karena melihat situasi yang terjadi di depan atau di sekeliling kehidupannya. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak perlu khawatir karena melalui firman Tuhan kita percaya bahwa Yesus Kristus yang telah mengalahkan dosa, mengalahkan kematian, dan mengalahkan dunia ini, di mana Tuhan izinkan kita tetap berpijak. Sekarang yang ketiga,
tetap percaya dan tetap berdoa kepada Tuhan. Orang percaya dalam Alkitab selalu ditandai dengan doanya kepada Tuhan. Orang percaya tidak dilihat dan tidak diukur seberapa kepemilikan mereka, tetapi senantiasa diukur dari perspektif bagaimana kemudian imannya kepada Tuhan, percayanya kepada Tuhannya. Oleh sebab itu, pemazmur mengingatkan kita, percayalah di dalam Tuhan dan lakukanlah yang baik. Tinggallah di negeri dan peliharalah kesetiaanmu. Dalam Mazmur pasal 37 ayat 3. Demikian juga Rasul Petrus mengingatkan kita untuk berjuang di tengah semua hal yang buruk, hal, keadaan, situasi yang tidak jelas dan tidak menentu. Entah penganiayaan atau pandemi, kita bisa mempercayai Tuhan karena mengetahui lebih baik menderita karena berbuat baik jika itu memang kehendak Allah daripada menderita karena berbuat jahat. 1 Petrus 3 ayat 17. Saudara-saudara dikasih Tuhan, khawatir tentu saja adalah hal yang lazim bagi manusia. Siapapun pernah mengalami yang namanya khawatir. Akan tetapi Allah memanggil setiap orang percaya untuk menghadapi setiap tantangan zaman dengan penuh keberanian karena percaya kepada Allah yang berdaulat atas langit, bumi, alam semesta raya ini, termasuk berdaulat atas segala situasi kondisi yang tengah dihadapi oleh umat manusia secara update. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, para tokoh Alkitab seperti Ayub, Yusuf, Musa, Daniel, kemudian Yeremia, Rasul Petrus, Rasul Paulus, hingga Yesus Kristus. Maka atas izin Tuhan sang Khalik langit dan bumi, mereka telah mengalami berbagai pertandingan iman, berbagai penderitaan kesukaran yang begitu berat. Namun mereka semua mampu bertekun dalam penderitaan dan tampil sebagai pemenang dalam pertandingan iman. Karena tetap percaya dan tetap berdoa kepada Tuhan. Semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Olehnya mereka telah menjadi teladan. Sekali lagi mereka telah menjadi suri teladan bagi umat Tuhan di setiap regenerasi, setiap abad, setiap zaman. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sekarang poin yang keempat dari satu pertanyaan, bagaimana COVID-19 dalam perspektif Alkitab. Yang keempat adalah Allah tetap bekerja termasuk di masa-masa yang paling sukar. Alkitab berulang kali memaparkan masa-masa yang paling sukar, yang paling sulit, yang pernah dialami oleh umat Tuhan. Dalam hal ini adalah bangsa Israel. Bangsa Israel pernah ditindas di Mesir selama 400 tahun. Dari 430 tahun mereka berada di sana. Dan mereka juga pernah ditindas oleh bangsa-bangsa di sekitar Kanaan ketika bangsa Israel dipimpin oleh Yosua dan tiba di tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Maka ketika mereka kemudian tidak lagi berpaut kepada Tuhan, Tuhan izinkan bangsa-bangsa di sekitar mereka menindas mereka selama puluhan tahun. Dan selanjutnya bahwa bangsa Israel juga pernah mengalami pembuangan di Babel selama 70 tahun. Tetapi dalam semua peristiwa itu Allah tetap mempedulikan mereka. Allah tetap melihat mereka. Dan bahkan ketika umat Tuhan kemudian mengalami pertobatan, mereka berpaling kepada Tuhan, mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan kemudian mendengar seruan doa mereka. Tuhan kemudian mengulurkan tangan untuk menolong mereka, untuk memberi kelepasan dari segala kesusahan, dari segala kesukaran, dari segala penindasan yang dialami oleh mereka. Puji Tuhan, haleluya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam semua peristiwa itu kita dapat memberikan satu catatan
bahwa Allah tetap peduli dalam setiap kesukaran umatnya. Hari-hari ini umat Tuhan yang mengalami kesukaran, yang mengalami kecemasan, yang mengalami kekhawatiran, Allah tetap peduli kepada kita. Di masa-masa sulit, di masa-masa sukar, di masa-masa pandemi ini, Tuhan tetap peduli kepada saudara dan saya, tetap peduli kepada semua orang yang menaruh harap dan bersandar kepada Dia. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang saudara-saudara, kita masuk kepada poin yang kelima dari sebuah pertanyaan bagaimana COVID-19 dalam perspektif Alkitab. Yang kelima adalah dalam setiap keadaan zaman tetaplah mengasihi Tuhan dan sesama. Tetaplah mengasihi Tuhan dan sesama. Saudara-saudara, jangan biarkan keadaan yang sulit, keadaan yang suram, keadaan yang sukar pada zaman ini mengaburkan identitas kita sebagai garam dan terang dunia. Walaupun caranya mungkin akan berbeda, namun kita harus tetap menjalankan perintah Tuhan, yakni mengasihi Tuhan dan sesama. Ini merupakan perintah utama, merupakan perintah pertama, perintah prioritas harus dilakukan oleh setiap umat yang percaya kepada Dia. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara-saudara, kita katakan Lukas 10:27, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Marilah kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan memiliki hikmat dalam menghadapi situasi ini. Jangan asal percaya dengan pernyataan-pernyataan yang terlihat, yang terkesan alkitabiah. Jangan asal berbagi konten, jangan asal share konten yang belum tentu benar. Jangan memanfaatkan kesempatan di atas penderitaan orang lain. Berperan aktiflah dalam memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Ikutilah mereka yang telah bertindak dengan penuh iman dan menjadi suri teladan di masa yang lampau. Pada abad ke-19 di Inggris Raya, ketika ratusan orang sekarat akibat kolera, Charles Spurgeon mengunjungi rumah-rumah untuk merawat orang-orang yang sakit. Gereja Tuhan di Wuhan, China, pusat dari penyebaran virus, sudah menjadi contoh hingga hari ini. Jika Anda melihat reaksi dunia terhadap krisis ini, itu bagaikan alarm yang mengingatkan tentang moralitas kita. Jangan lalai membagikan pengharapan yang Anda miliki di dalam Yesus Kristus dalam sebuah tindakan. Ceritakan bagaimana Yesus Kristus menyelamatkan Anda dari epidemi dosa dan hukuman mati yang abadi. Kita semua pasti akan menghadapi kematian pada akhirnya. Sebab Ibrani berkata bahwa semua manusia satu hari kelak pasti mengalami kematian. Dan oleh sebab itu, kita bersyukur kepada Allah, kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita dapat menghadapi hari itu dengan penuh keyakinan. Sama seperti Paulus, kita juga tetap percaya bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Oleh sebab itu, berdoalah untuk yang sakit. Berjalanlah dalam kekuatan Allah, kasihilah sesama. Tetap berpaut kepada Tuhan, lakukan kebaikan kepada semua orang, hiduplah berdampak kepada sesama dan kepada Tuhan. Jangan bersikap apatis. Pakailah kesehatan Anda untuk melayani, pakailah kesehatan Anda untuk berdampak, bukan untuk bersembunyi. COVID-19 dalam perspektif Alkitab bertujuan
mengingatkan manusia akan keterbatasannya. Iman harus tetap melekat kepada firman Allah. Tetap percaya dan tetap berdoa kepada Tuhan. Allah tetap bekerja termasuk di masa-masa yang paling sukar. Dan di dalam setiap keadaan zaman tetaplah mengasihi Tuhan dan sesama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekarang mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus, kami bersyukur buat firman Tuhan. Roh Kudus yang berbicara, menjelaskan lebih kompleks, lebih tajam, lebih detail kepada kami. Dan Roh Kudus teguhkan firman Tuhan, meteraikan supaya menjadi rema, menjadi berkat bagi kami semua. Saudara-saudara dikasih Tuhan, dengan imanmu terima dan bawalah pulang limpahan anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan dan penebus kita, serta persekutuan Allah Roh Kudus turun, menolong, menyertai, menghibur, menguatkan, memberkati dan menyelamatkan kita semuanya. Hari ini, besok, sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya, katakan amin. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.